Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai berpikir positif dengan bagian-bagian sebagai berikut. Pertama adalah latar belakang, kedua, apa itu berpikir positif, ketiga, kenapa harus berpikir positif, keempat, bagaimana cara berpikir positif, kelima, berpikir positif penting bagi siswa, dan yang terakhir, kesimpulan adalah kesimpulan. Sebenarnya anak SD itu perlu diajarkan untuk berpikir positif. Ketika ada anak yang bilang kalau sepatunya hilang, sampaikan balik kalau sepatunya bukan hilang, tapi sepatunya belum ditemukan. Yang pertama, latar belakang. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selain memulai dengan pemikiran positif. Berpikir positif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan lebih semangat untuk menjalani hidup. Karena jiwa yang positif thinking akan mendapatkan hasil yang baik, sebaliknya berpikir negatif akan menebarkan suasana negatif pula. Kedua, apa itu berpikir positif? Positive thinking dalam bahasa Indonesia yang artinya berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Kerangka berpikir positif meningkatkan motivasi dan untuk sukses dan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu akan membuat kita percaya bahwa yakin apa yang akan diinginkan. Ini pun akan memotivasi untuk mencapai lebih dari yang diharapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kenapa harus berpikir positif. Nah, berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka dan terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif. Masih ada yang lainnya di antara yaitu yang pertama ada bahagia. Nah, sebenarnya bahagia itu nyata datang dari diri kita sendiri. Dan masalah sikap seringkali kebahagiaan tidak bergantung dan sekeliling kita, melainkan bahagia itu datang dari sendiri. Yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seseorang karena akan mendorong lebih maju dan rasa semangat lebih membara. Motivasi pun akan mempengaruhi tingkah laku melakukan kegiatan ketika kita mengharapkan suatu pencapaian yang lebih baik. Yang ketiga itu ada harga diri. Sikap dan cara berpikir kamu akan berkaitan dengan perasaan dirimu sendiri. Jika kamu selalu membangkitkan sikap dan berpikir positif, maka kamu memiliki rasa harga diri yang sangat berarti. Yang keempat itu ada kesehatan yang lebih baik. Pikiran akan mempengaruhi metabolisme tubuh, maka dari itu kamu akan merasa lebih sehat ketika berpikir positif juga dan lebih bahagia. Yang kelima, ada hubungan yang lebih baik. Salah satu saat kita berpikir positif, cenderung kita akan memilih atau tertarik dengan orang yang berperilaku positif pula. Karena memang benar kenyataannya orang yang berpikir positif membawa kesan kegembiraan. Nah, selanjutnya bagaimana cara berpikir positif? Ada 5 cara umum supaya kita bisa belajar ataupun ingin berpikir positif. Yaitu yang pertama ada selalu bersyukur. Saat melihat portal berita atau media sosial, ya sedikit berita-berita negatif yang bertebaran tanpa sadar, semua itu akan masuk ke pikiran bawah sadar dan mempengaruhi emosi pembacanya. Kebahagiaan adalah hal yang personal dan subjektif. Meski demikian, informasi yang diterima juga memiliki pengaruh dalam membentuk konstruksi dan emosi. Selalu atas apa yang dimiliki. Ingat kembali bahwa ada kebahagiaan yang sebenarnya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Dan yang kedua itu ada sering lebih tersenyum. Orang yang tersenyum saat mengerjakan tugas dan penuh tertekan cenderung lebih berpikir positif selama prosesnya. Hal ini berbeda dengan orang yang tanpa ekspresi apalagi cemberut dalam menyikapi. Senyuman mampu menipu pikiran, mendorong untuk ke arah yang lebih positif. Yang ketiga itu ada berpikir terbuka. Mereka yang berpikiran terbuka cenderung lebih jarang memiliki pikiran negatif. Ada keyakinan bahwa selalu ada hal yang positif
dalam setiap kejadian saat itu dihadapkan pada hal yang buruk, cara berpikir seperti ini juga sangat membantu. Alih-alih merasa terpuruk, orang yang berpikir terbuka akan memilih untuk melihatnya dan perspektif yang lebih positif. Yang keempat itu ada selalu optimis. Pikiran negatif yang terlahir dari pikiran yang pesimistis, entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang sebenarnya baik. Mereka yang pesimistis cenderung memandang hal dari sisi negatif. Saat dihadapkan dengan kejadian yang tidak menyenangkan, cobalah untuk lebih optimis, berusaha meyakini bahwa selalu ada hal baik di balik setiap kemalangan atau membantu untuk berpikir positif. Dan yang terakhir itu yang kelima ada hindari drama. Berpikir positif memang terasa sulit saat dihadapkan pada kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Dalam kondisi seperti ini, sangat manusiawi jiwa jika orang yang merasa terpuruk dan diliputi pikiran negatif. Adapun situasinya menganggap kita adalah korban yang kena dampak bukanlah hal yang sehat. Menempatkan diri sebagai orang paling malang di dunia justru akan memperparah keadaan. Karena itulah hindari drama, cara berpikir positif yang satu ini akan mengubah hidupmu jadi lebih baik dan bahagia. Yang Yang kelima, selanjutnya yaitu berpikir positif penting untuk siswa. Salah satu manfaat berpikir positif yang bisa dirasakan adalah menumbuhkan sikap optimis dan bersemangat dalam menghadapi tantangan. Ketika siswa menggunakan sudut pandang yang positif dalam menghadapi sebuah persoalan, maka mereka akan lebih percaya diri dan yakin untuk menghadapi hal tersebut. sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi yang bisa kelompok kami simpulkan adalah orang yang berpikir negatif akan membuat dirinya menjadi negatif. Sebaliknya, dengan berpikir positif, ia akan menjadi seperti apa yang dipikirkannya. Untuk itu, seseorang yang memiliki cara berpikir negatif hendaknya dapat mengubah cara berpikirnya. Karena dengan dapat berpikir positif dalam menghadapi segala sesuatu, ia akan selalu berbahagia pada kondisi apapun yang dialaminya. Berusahalah untuk selalu berpikir positif, karena berpikir positif adalah cara terbaik yang dapat mengatasi berbagai macam kondisi yang hadir dalam kehidupan kita.